Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Safarizky Takwa Putra dengan NIM J0313202191. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait My Dream Book pada mata kuliah kewirausahaan. Oke, selanjutnya. Inilah my profile. Jadi, nama lengkapku adalah Mirza Safarizky Takwa Putra. Bisa aku dipanggil Mirza. Kelahiran Pontianak 14 Januari 2002. Saya sendiri punya foto tuh, yaitu trust yourself first before you trust anybody. Makanan favorit saya tuh adalah ikan bumbu kuning dan minuman favorit saya tuh es tebu. Nah, untuk hobi saya sendiri tuh, saya tuh punya 2 hobi ya. Yang pertama itu adalah bermain badminton dan menonton film. Dan saya punya Instagram @mirzaputra. Mungkin boleh follow, dan my WhatsApp number it's 0896 663 91549. Lanjut. My educational background. Jadi saya itu dulu SMA di SMA Negeri 4 Pontianak. Nah, sekolahnya ini tuh nggak jauh banget dari rumah saya. Jadi kalau Anda lihat, ini kan depan itu kan jalan raya gitu, jalan raya Lutfi Wahidin. Nah, di belakangnya itu tuh kompleks saya, itu kompleks Batan Dasar tuh. Jadi kalau misalkan saya ke sekolah itu tuh kurang lebih 4 menit bisa. Karena tuh jarak cara kok ditarik Google Maps itu cuma 600 meter dari rumah. Iya, 600 meter dari rumah. Jadi emang nggak terlalu jauh gitu. Jadi itu ini tempat saya, ibaratnya ya ini tempat saya waktu SMA selama 3 tahun di sini tuh punya banyak banget lah memorinya. Nah, kemudian saya akhirnya kuliah nih di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Bogor tuh emang jauh banget kan dari Pontianak Kalimantan Barat, tapi di sini saya tuh kuliah di situ emang udah tujuan saya gitu loh. Saya tuh emang dari dulu pengen banget masuk di IPB. Walaupun akhirnya saya masuknya Sekolah Vokasi, tapi itu tidak mematahkan semangat saya. Dan saat itu saya kuliah di sini tuh di semester 3 di program studi Teknik dan Manajemen Lingkungan di Prodi Avatar. Oke, this is my organization experience. Jadi saat itu kebetulan saya tuh ikut 2 organisasi. Yang pertama tuh di Himalika, Himpunan Mahasiswa Teknik Manajemen Lingkungan, yaitu Staff Infocom dari Oktober 2000. Oh, ini typo ya. Oktober 2020 sampai sekarang. Terus saya juga staf Departemen Kominfo BEM Sekolah Vokasi IPB dari Januari sampai sekarang nih. Dan kemarin saya juga dapat amanah jadi ketua pelaksana Millennial Development Competition 2001. Merupakan perlombaan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh BEM Sekolah Vokasi IPB. Dan alhamdulillah tuh acaranya cukup sukses gitu. Next. Nah, this is Sabda Putra S. Nah, Sabda PS ini tuh adalah inspirasi saya sih, karena beliau tuh kan dia tuh dia tuh mahasiswa lulusan ITB nih. Dia tuh dari awalnya tuh emang dari pertama kali dia masuk SMA atau masuk kuliah tuh dia tuh punya satu concern yang tentang dunia pendidikan nih. Kenapa dunia pendidikan di Indonesia nih jelek gitu? Maksudnya apa sih penyebab utamanya gitu? Dan dia mencari penyebab utama tuh selain infrastruktur, yaitu ini tenaga pendidik sama siswanya itu yang mau dididik gitu. Karena mereka tuh kadang tenaga pendidik tuh kadang kurang aware sama pelajaran yang dia ajarkan gitu. Kadang tuh mata pelajaran tuh kadang bisa aja gitu. Saya lulusan apa, tiba-tiba saya lulusan pendidikan bahasa Indonesia, tiba-tiba saya jadi dosen. Maksudnya guru agama Islam, bisa aja gitu. Itu sih yang jadi kontennya, makanya akhirnya jadi juga banyak yang guru-guru yang banyak mengajarkan mata pelajaran, tapi akhirnya si anak-anak ini jadi tidak fokus sama hal itu. Jadi makanya beliau menciptakan Zenius Education, yang anggapannya tuh Zenius tuh Z-nya itu zilenial, karena kita semua dari tahun 1997 ya benar, sampai 2010 itu adalah generasi zilenial. Jadi generasi zilenial ini generasi yang seperti kita sekarang yang udah mengenal teknologi dan lain hal. Jadi beliau ini menciptakan Zenius bertujuan untuk yang membuat zilenial ini tidak tertinggalan gitu. Zilenial ini juga pintar, karena kita itu udah didukung teknologi. Harusnya kita tuh bisa lebih pintar atau lebih membuat
perubahan di Indonesia itu sendiri. Walaupun gimana ya, walaupun dia itu sempat drop out nih dari STIE, ITB, tapi itu nggak jadi penghalang dia buat memajukan pendidikan Indonesia. Prestasi. Saya pernah dulu waktu SD, SMP, SMA. Pernah sih lebih ke SD, SMP sih. SMP saya juara 3 kelas, juara 2 kelas tuh pernah. Tapi saya SMA tuh enggak juara kelas gitu. Terus waktu SMP juga saya beberapa kali juara PMR waktu tingkat provinsi juga, alhamdulillah. Dan saya juga salah satu waktu itu di SMP itu tuh saya tuh wakil ketua di PMR. Tapi ya gitulah. Oke, lanjut. Untuk prestasi ketiga tuh yang pasti hal yang baru banget di Indonesia itu saya berhasil menjalankan event di bawah Direktorat Pengembangan Mahasiswa Ditmawa itu MDC. Jadi itu event yang saya buat dari awal, saya bikin proposalnya bareng teman-teman dan akhirnya sukses gitu. Alhamdulillah banget itu. Dan ya, alhamdulillah ini. Lanjut. Oke, kelebihan. Nah, saya tuh punya public speaking yang cukup ya. Maksudnya cukup nih saya juga nggak yang bagus banget gitu. Saya juga belum punya pengalaman kayak jadi MC atau lain hal, tapi alhamdulillah saya cukup bisa lah ngomong gitu depan publik gitu. Terus untuk kekurangan saya tuh yang pertama ya tidak bisa menolak atau ditolak sehingga kadang merasa dimanfaatkan. Itu saya tuh emang kadang saya tuh orangnya yang tidak bisa menolak atau tertolak gitu. Kayak itu tuh hal yang paling saya takutkan gitu ibaratnya. Kayak saya tuh bisa kadang kalau masalah ditolak ya, tapi kalau saya juga nggak bisa menolak gitu. Misalkan orang ini saya kayak oh iya nggak apa-apa gitu. Tuh yang bisa ibaratnya itu kadang tuh menurut orang lain tuh saya dimanfaatkan karena sifatnya yang itu. Terus untuk yang kelebihan tuh saya juga punya kelebihan kedua itu totalitas dan mengerjakan sesuatu. Jadi kalau misalkan saya mengerjakan sesuatu tuh saya tuh totalitas banget itu. Totalitas di sini tuh saya tuh belum ngerjain sampai mungkin ya kayak sampai sakit dan lain hal gitu. Cuman itu tuh emang gimana? Menurut saya tuh worth gitu untuk di totalitaskan, apalagi misalkan contoh event saya kemarin tuh menurut saya kerja keras banget nih buat ngegapai keberhasilan di event itu gitu. Dan yang ketiga saya tidak bisa diam sehingga nggak bisa diam gitu sehingga saya tuh produktif, alhamdulillah orangnya produktif banget itu. Kayak sekarang saya kebetulan juga lagi magang, bukan magang sih ya sih magang itu di suatu startup namanya Toko ID. Terus itu sih juga saya masih beberapa masih ngikut daftar lagi sih, soalnya emang bagi saya mungkin karena si jangkanya masih pendek ya, saya mau nyoba lagi yang lain gitu di bidang yang lain gitu. Terus nih kalau melihat tuh literasi bisa online atau toko. Nah, terus yang kedua kekurangan saya itu terlalu ambisius dalam mengejar sesuatu. Jadi saya tuh orangnya terlalu ambisius ya dalam mengejar sesuatu, ibaratnya saya pengen A harus dapat A gitu. Jadi kadang ada juga yang kayak nggak sependapat sama saya karena saya teman, tapi hal itu tuh kadang bagi saya tuh ya cuman jadinya baratnya jadi peringatan juga sama saya, berarti saya terlalu ambisius, jadi saya harus kurangi tuh ambisius saya mengejar sesuatu. Terus kekurangan saya tuh agak susah ya manajemen waktu karena kegiatan yang saya ikuti itu banyak, karena kan dibilang saya produktif nggak bisa diam, jadi tuh jadi kadang tuh waktu tuh jadi terbatas. Bisa tuh kalau bisa satu hari tuh jangan 24 jam, tapi bisa aja satu hari tuh 50 jam gitu, bisa nggak? Itu yang agak berat sih. Nah, this is my future plan. Nah, tahun ini alhamdulillah saya kan udah internship nih di satu startup, tapi saya mau nyoba lagi startup yang lain gitu. Terus yang pastinya sekarang juga saya alhamdulillah juga jadi wakil ketua pelaksana di event webinar portal. Jadi saya tujuan saya tahun ini juga berhasil menjalankan webinar portal dan kadang nonton ya, karena harus beli tiketnya nanti. Oke. Terus tahun depan saya punya ini cita-cita sih, plannya tuh ya saya juga saya mau internship lagi gitu. Internship itu yang di tujuan saya itu internship itu kayak di bidang yang saya pelajari gitu, kayak di bidang lingkungan dan lain hal gitu, bidang instruktur konstruksi dan lain hal gitu. Jadi mau internship di jurusan yang berkolerasi sama jurusan saya. Terus saya juga harus bisa ngejar sih target IPK saya yang kemarin kan IPK saya sama lulus itu cuma 3,49. Saya mau ngejar sampai 3,35. Jadi biar lebih
bagus aja gitu nilainya, terus kayak emang ini lebih apa ya, lebih bagus aja gitu nilai saya gitu. Terus untuk 5 tahun lagi nih, 5 tahun lagi tuh saya pastinya tuh udah lulus ya dari SIPB, tapi harus dengan cum laude, insya Allah, amin. Terus saya juga pengen nih bekerja di perusahaan, dan saya tuh PT Freeport. Saya tuh kayak ngeliat PT Freeport tuh kayak pertamanya emas gitu, emas kayak pasti gajinya banyak gitu. Walaupun di Papua, tapi tuh saya kayak pengen, emang dari dulu tuh pengen banget kayak tinggal di kayak tinggal di tempat yang kayak nggak rame-rame banget, karena saya tuh kadang juga emosin sama tempat-tempat yang rame, terus kayak kadang tuh orang tuh nggak bisa apa ya, menerima keramaian itu gitu. Jadi saya kalau di kota menurut saya tuh kayak saya tuh nggak menikmati lah dengan hidup di kota tuh. Terus saya juga inginnya tuh ya pasti ya memiliki rumah gitu. Jadi nanti insya Allah juga saya punya rumah dari hasil kerja saya di PT Freeport Indonesia. Terus untuk 10 tahun lagi, 10 tahun lagi saya pastinya ingin menikah. Ya siapa sih nggak mau menikah gitu kan. Terus yang pastinya saya udah punya perusahaan sendiri sih. Saya kayak pengen bikin PT Mirza Sejahtera apa gitu. Atau apa gitu, PT-PT apa gitu. Nah, mungkin bergerak di bidang lingkungan atau konstruksi yang berorientasi lingkungan gitu. Terus pastinya saya juga kayak pengen nih masuk majalah Forbes 13 Under 13 gitu, kayak nanti nama saya tuh 13 Under 13 Asia, Mirza Subhadita Putra, the founder of apa gitu, atau the CEO of gitu. Jadi itu sih future plan saya. Mungkin emang agak berat, tapi gak apa-apa, itu jadi cambukan buat saya, cambukan sih itulah. Mungkin lanjut nih, saya ngejelasin lagi nih tahun ini. Jadi tahun ini tuh ya pasti tadi kan saya bilang saya internship di beberapa startup dan lain hal. Dan banyak pengalaman, saya juga jadi nyoba internship di Corporate ID dan Ilmu Kreasi. Terus saya juga berhasil menyangkawinnya Portal 3. Nah insya Allah yang akan dilaksanakan tanggal 20 Oktober 2021. Tahun depan ya, jadi saya jelasinnya internship itu di perusahaan yang berkolaborasi sama jurusan saya, dan yang terakhir nih berhasil mendapatkan IPK sementara 3,75. Jadi saya harus bisa mengejar ketertinggalan saya. 5 tahun lagi ya lulus SPP dengan cum laude. Terus ya bekerja di perusahaan impian saya tadi, PT Freeport, dan terakhir adalah memiliki rumah dari hasil uang saya sendiri. 10 tahun lagi yaitu memiliki perusahaan sendiri yang tadi saya bilang, menurut saya tidak ada yang tidak mungkin, apalagi hasil dari perjuangan saya sendiri. Terus masuk majalah Forbes 30 Under 30 itu gas banget sih. Terus kayak terakhir menikah, itu impian semua orang itu ya, menikah dan punya anak dan hal itu sih. Jadi itu fitrahnya manusia juga sih. Oke, mungkin itu aja sih dari saya. Sekian, terima kasih. Mungkin my moto hidup saya tuh tadi saya jelasin, trust yourself before you trust anyone. Dan versi yang keduanya itu jadilah orang yang bodoh amat jika itu diperlukan. Jadi itu dua moto saya. Jadi sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.